Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh bisi ka bujeng wengi gitu ya, karena saya nonton dulu laga Semen Padang menghadapi Persija Jakarta yang mana babak pertama ini masih kosong-kosong gitu ya. Mudah-mudahan bertahan sampai dengan akhir babak kedua. Jadi Persib masih aman lah, minimal masih ada di peringkat 2 sementara gitu ya, nggak jauh beda dengan Borneo. Insya Allah kalau menang menghadapi PSM ya kita juga bisa saingan lah dengan Borneo gitu ya. Dan Borneo juga mudah-mudahan sudah habis untuk bensinnya ya. Jadi seperti beberapa musim yang lalu di awal-awal ngegas, akhir nama atau tungtung nama melehoy gitu ya. Nah ini kita doakan sama-sama saja teman-teman, mau diturunin atau turun sendiri gitu ya. Insya Allah lah semuanya sesuai dengan rencana teman-teman. Nah ini juga memang menjadi satu janji kemarin gitu ya, yang mana kan kemarin kita ingin membahas dari manajemen Persib sudah ada perkodean. Ini juga sudah nanya banyak nih mengenai perkodean, tapi nantilah kalau untuk digaskeunnya mah pada saat masuk bursa transfer atau ya minimal bulan Januari lah, baru itu banyak dar-der-dor gitu ya untuk masalah perkodean. Bukan hanya Persib Bandung tapi tim-tim lain pun sudah mulai bergerilya teman-teman, karena pemain-pemain yang mana kontraknya habis bulan Mei, Juni, Juli tahun 2026 otomatis sudah bisa bernegosiasi. Kalau yang tidak diperpanjang ya oleh klubnya, itu sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun teman-teman sesuai regulasi FIFA. Pemain, pelatih ataupun ya ofisial yang tidak atau yang belum memperpanjang kontrak dengan klubnya di bawah 6 bulan itu sudah bisa melakukan negosiasi langsung dengan klub yang ya bisa jadi klub masa depannya gitu ya teman-teman. Jadi ini semakin menarik. Pokoknya awal Januari itu sudah dar-der-dor lah, diperkirakan seperti itu, karena banyak pemain yang memang sudah akan habis kontraknya di bulan Mei, Juni, dan Juli 2026, sehingga makin masif lah untuk pergerakan pemain dari satu klub ke klub lainnya gitu ya. Dan termasuk Persib Bandung teman-teman. Jadi bukan hanya kita akan mendatangkan pemain, tapi pemain kita juga sudah diincar oleh klub yang lain. Nah ini kemarin Wahaji Umuh sebelum laga Persib menghadapi Bayangkara sudah buka suara, yang mana kemarin juga sempat kita ingin bahas gitu ya, karena terselip beberapa kabar yang lain baru malam hari ini yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, Wahaji Umuh mengatakan bahwa sekali lagi menegaskan pemain baru itu Persib akan beli dan sudah ada tapi belum, katanya gitu ya. Maksudnya gimana? Sudah ada pemainnya tapi mungkin belum bisa diumumkan gitu ya. Sudah ada tapi belum. Jadi pemainnya sudah ada, belum bisa diumumkan saja ke publik, biar katanya nanti pelatih lah yang ngomong dulu, katanya yang ngasih penjelasan, baru setelah itu saya bisa ngomong. Jadi istilahnya Wahaji Umuh mungkin tidak ingin kaca letot lagi kayak dulu membocorkan dua pemain. Yang satu katanya sudah ada pemain dari Prancis katanya gitu ya. Ternyata betul di penghujung bursa transfer putaran pertama itu atau di awal musim Andrew Jung datang dan dia berasal dari Prancis. Lalu yang kedua, di sela-sela latihan Wahaji Umuh bilang katanya bahwa ada satu pemain lagi gitu ya yang datang dari negaranya Argentina gitu. Ternyata benar yang datang juga itu juga bukan hanya Wahaji Umuh yang keceplosan, tapi Bojan Hodak. Ternyata memang yang datang Pato gitu ya, atau Patricio Matricadi. Jadi ya ini juga Bojan dan Wahaji Umuh mungkin sekarang sudah di briefing oleh manajemen Persib Bandung, jangan dulu karena ini akan mengurangi rasa sensasinya berbeda lah gitu ya. Jadi ya sekarang sedang dibuatin mungkin untuk cara pengenalannya nanti bagaimana, tolong jangan kesebar ke publik. Makanya
ketika ditanya pemain baru, Wah Haji Umum mah senyum-senyum aja, bilang sudah ada tapi belum katanya gitu ya. Namun ya kita mah wajar, ini mah yang penting jawabannya adalah sudah ada teman-teman. Nah, ketika dikorek lebih jauh lagi, ketika ya ditanya lah, kira-kira siapa gitu ya yang akan datang. Nah, Wah Haji Umuh bilang begini, teman-teman perhatikan, mohon biar nantinya lebih ngerti gitu ya. Wah Haji Umuh mengatakan bahwa pemainnya mungkin ya lebih, sebetulnya juga kalau pemain lokal lebih bagus dari pemain asing ya kenapa enggak katanya gitu ya. Jadi ya kemungkinan ini lebih besarnya datang pemain lokal teman-teman. Pemain lokal dengan kualitas asing juga sebetulnya tidak kalah katanya dengan kualitas pemain asing. Nah, kira-kira kalau memang pemain lokal yang akan datang yang tidak kalah kualitasnya dengan pemain asing, siapa gitu ya. Pertama dulu Wah Haji Umuh pernah mengatakan bahwa Bobotoh katanya sudah tahu tentang orang ini, tapi ya kita tunggu saja nanti sebagai kejutan. Nah, kemarin Wah Haji Umuh bilang juga teman-teman bahwa pemain ini sebetulnya kalau ya dibilang pemain lokal kan nggak disebutin namanya gitu lah. Jadi yang penting katanya pemain ini ya yang digosipkan belum tentu tidak benar. Jadi kadang yang digosipkan itu betul katanya, namun ya belum bisa dibilangin lah orangnya siapa. Nah ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menebak di antara beberapa isu pemain lokal, atau minimal paling besar pemain lokal dulu ya. Pemain lokal yang diisukan ke Persib Bandung ya bukan berarti hoax atau bohong katanya, berarti itu bisa jadi benar yang dirumorkan sejauh ini gitu ya. Makanya ya siapa kira-kira teman-teman pemain lokal yang akan bergabung dengan Persib Bandung, dan katanya Bobotoh sudah kenal walaupun belum pernah lihat muka secara asli gitu ya, atau ya belum pernah main di Indonesia atau bagaimana, tapi statusnya pemain lokal. Nah ini juga yang mana yang belum bisa disebutin namanya, tapi rumors itu benar, bukan berarti setiap rumors itu hoax atau bohong ya. Setiap rumors ada yang benar gitu teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga mengenai pemain yang akan dipinjamkan. Jadi Wah Haji Umuh juga sekaligus ya senang sekaligus sedih gitu ya. Senangnya ya bahwa pemain-pemain yang akan datang katanya nanti mudah-mudahan lebih bagus lagi gitu ya kualitasnya, sama kayak dulu ketika Ciro, DDS dilepas kan banyak yang khawatir katanya, takut begini takut begitu, ternyata kan baik-baik saja, bahkan Persib lebih baik gitu ya saat ini. Nah ini juga yang mudah-mudahan pemain-pemain nanti yang akan dilepas katanya atau dipinjamkan ya penggantinya lebih bagus lagi, walaupun Wah Haji Umuh yang menyayangkan gitu ya kualitasnya juga ya mungkin ada salah satu pemain lokal juga katanya yang akan dipinjamkan atau mungkin dilepas gitu, jadi kualitasnya pun sebetulnya bagus, namun ya itu mah tidak bisa intervensi kebijakan pelatih katanya gitu ya teman-teman. Jadi ada dua perkodean dari Wah Haji Umuh. Pertama ada pemain yang akan datang kemungkinan lokal dan Bobotoh sudah mengenal gitu ya, hanya tidak bisa disebutkan namanya. Lalu yang kedua ada juga pemain yang akan dipinjamkan atau mungkin dilepas, dan itu pun statusnya kemungkinan pemain lokal juga dan tidak kalah bagus dari pemain asing katanya untuk kualitasnya. Nah ini kita tidak nangkep ada pemain asing lain yang akan dipinjamkan atau yang akan dilepas gitu ya. Mungkin ya nanti sekali lagi di bulan Januari akan dar-der-dor teman-teman, atau ya minimal setelah laga menghadapi PSM, karena Bojan Hodak mengatakan bahwa selebihnya kita akan fokus dulu setelah menghadapi Bayangkara kemarin terhadap PSM, karena PSM ini kan punya pelatih baru juga, permainannya juga sulit untuk ditebak karena pelatih baru katanya. Jadi setelah itu ya mungkin kita akan sedikit masuk bulan Januari mah rada keeng lah buat seluruh pemain. Makanya pemain yang dimainkan kemarin mainnya luar biasa, ngotot gitu ya, termasuk striker kita katanya dari mulai siapa Ramon sekarang udah mulai gacor karena mungkin mendengar isu-isu yang akan dievaluasi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bagaimanapun juga itu meningkatkan rasa
percaya diri pemain secara natural gitu ya, karena sieun diganti kudu alus tapi ya memang bagus gitu. Makanya ya alhamdulillah kita syukuri semuanya, Persib sudah ada di peringkat 2, tinggal melanjutkan tren positifnya. Itu teman-teman sedikit informasi mengenai perkodean terbaru langsung dari Wahaji Umuh Muhtar gitu ya. Selebihnya kita ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, Kang, untuk tiket anak harganya berapa? Untuk tiket anak itu kalau nggak salah 20% dari tiket orang tuanya. Tapi gini teman-teman, tiket orang tuanya harus beli yang VIP gitu ya. VIP manapun, dari mulai VBU, VBS. VBU itu VIP Barat Utara, VBS VIP Barat Selatan, atau VIP bawah, atau juga VBU Lounge gitu ya, yang dapat prasmanan makanan gitu. Nah ini ya katakanlah VBU Lounge gitu ya, 400.000. Nah itu kortingnya, korting mah bahasa, aduh udah lama pisan ya korting, apa bahasa Indonesia tuh, diskon lah gitu ya. Diskonnya itu dapat potongan 20% dari harga tiket yang memang sudah dibeli, atau ya paling murah katakanlah 200.000 gitu ya, VBU atau VBS. 200.000 itu di korting, ya di korting lah 20%, sekitar 40 ribuan. Jadi mungkin tiket anak 160.000 asalkan orang tuanya sudah beli tiket VIP dulu gitu ya. Nah ini juga tidak boleh, syarat utamanya adalah orang tuanya harus punya tiket dulu. Tidak boleh beli kalau memang orang tuanya belum dapat tiketnya gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk tiketnya diskon 20% dari pembelian tiket VIP tribun manapun gitu ya, mau VIP Barat Utara, Barat Selatan, VIP bawah, atau VBU Lounge gitu ya, itu diskonnya 20%. Nah lalu untuk anak mulai umur berapa anaknya harus bayar? Hatur nuhun katanya. Jadi anaknya mulai dari 5 sampai dengan 14 tahun kalau masih mengacu pada yang keluar awal ya. Jadi manajemen Persib mengeluarkan rentang usianya 5 tahun sampai 14 tahun gitu teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, tiket Persib PSM bakal dibuka deui moal atau tos habis? Kayaknya akan dibuka lagi, jadi nanti ditunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ya nantilah kita kabarin lagi ya, karena ya pasti dibuka, karena mungkin masih di bawah yang kemarin teman-teman, jumlah yang kemarin ya. Tapi agak naik ya harganya, katanya sekarang naik berapa, 10.000 gitu, jadi 125.000 tiket paling murah ya. Lalu selanjutnya, apakah Bojan akan diperpanjang manajemen Persib, Kang? Wah ini belum. Ini sudah kita jawab di video sebelumnya gitu ya. Bojan mungkin sedang hold dulu, atau Bojan sedang mikir-mikir apakah memperpanjang atau tidak. Karena minimal sampai akhir musim ini dibilang aman oleh Kang Adit. Tapi selanjutnya kita nggak ada yang tahu. Kalau manajemen Persib mah sudah, kami yakin sudah menyodorkan kontrak perpanjangan, tapi mungkin Bojan Hodak masih mikir-mikir dulu ya. Banyak hal, banyak faktor, bukan hanya masalah uang, tapi saya pikir buat karir juga gitu ya Bojan Hodak ke depannya. Ya kita lihat nantilah untuk perkembangannya. Lalu selanjutnya, kumaha iya perkodean? Wah udah kode mah tadi ya dari Wahaji Umuh langsung. Lalu selanjutnya, pasang CCTV tiap sudut tribun, kalau ada yang nyalain flare langsung amankan. Kemarin sudah kita bahas, jadi CCTV itu ada di beberapa sudut tribun. Ini khusus CCTV yang dipasang oleh pengelola GBLA gitu ya, di bawah papan skor, yaitu di masing-masing di tribun selatan dan utara itu ada CCTV. Lalu di tribun VIP juga ada gitu ya, di timur juga ada. Jadi di timur apalagi ada ruang untuk ngontrol dari ya VIP-nya lah gitu ya, mengontrol tayangan dari CCTV-nya itu. Jadi sudah ada kalau untuk CCTV mah, tapi ada juga CCTV yang digunakan oleh pihak kepolisian, cuma itu
rahasia, takutnya kayak diome gitu ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya atau apa ini teh? Oh, ini mah yang sudah masuk ke sebentar. Ya, sudah masuk ke sapa-sapa katanya. Jadi, oke, kita bacain yang ingin disapa. Katanya ada dari Kang Jay. Kang Jay atau Kang Jay? Ini Kang Jay di Buah 2 Sumedang. Lalu juga ada Kang Maman di Taman Sari Tasik. Lalu juga ada Bobotoh di Cigondewa. Lalu juga ada Bobotoh di Panjalu. Lalu juga Bobotoh di Mulyasari Cianjur. Lalu ada Kang Dimas di Bali. Lalu juga ada Viking Ranjeng Bandung. Lalu ada Bobotoh di Garut Timur, ada juga Boboko di Maja, lalu juga Bobotoh di Padalarang, ada juga Bobotoh Ampera Tasik, lalu juga Bobotoh Kang Ervin di Cejengking Ciamis, lalu juga ada dari Kang Ejawanta Viking Undercurrent Taiwan, kata minta disapa Tras. Ya, mangga. Kalau selanjutnya ada Bobotoh di Babakan Sari Cimahi, lalu juga ada Boboko di PPI Padalarang Kang Asep, Pak Asep ini mah yang di Padalarang ya. Lalu dari Bobotoh Luragung Kuningan, lalu juga dari Bobotoh Taraju Tasik, lalu Kang Uin di Jakarta, lalu juga ada Kang Udin Pleret di Cirebon, lalu juga Kang Roy Jikin Viking Majenang Cilacap, ada juga dari Bobotoh Selangor Malaysia, ada juga Bobotoh dari Jogja Abahari katanya, lalu juga Kang Aceng di Depok, lalu ada Bobotoh di Derwati, Bobotoh di Otista, lalu ada juga Kang Tatang Suparman di Cianjur. Lalu juga ada Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka. Lalu juga ada Bobotoh Pemalang, ada juga Kang Asep Koseng di Bogor, lalu juga ada Bobotoh di Katapang, lalu ada juga Kang Ujang Korsel, lalu terakhir ada Ki Sunda kata ini ya. Hatur nuhun Bobotoh yang sudah masuk pertanyaannya dan yang belum dibacakan sapaannya, insya Allah besok kita cicil satu persatu gitu ya. Dan mudah-mudahan juga menambah wawasan baru dan juga satu informasi yang memang teman-teman harus ketahui gitu ya. Minimal ya kita tahu bukan hanya di atas lapangan saja informasi mengenai Persib Bandung, banyak hal yang menarik di luar lapangan hijau teman-teman. Itu saja mungkin, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.